Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku, Jaminati. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas tentang uji ranking dan menunjukkan bagaimana cara pengujiannya. Sebelumnya, apa sih itu uji ranking? Uji ranking merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan intensitas suatu sampel atau untuk mengurutkan parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur. Uji ranking dilakukan dengan sampel diurutkan berdasarkan atribut tertentu dalam waktu bersamaan. Dalam uji ranking, panelis diminta untuk mengurutkan sampel secara menaik atau menurun dengan nilai 1-10 sesuai dengan tingkat kesukaan. Uji ranking dilakukan untuk mengetahui urutan mutu sensori suatu produk. Mutu sensori merupakan sifat bahan pangan yang dinilai melalui penginderaan manusia, meliputi pencicipan melalui lidah, penciuman melalui hidung, penglihatan melalui mata, pendengaran melalui telinga, dan perabaan melalui ujung jari tangan. Uji ranking juga dapat digunakan untuk mengurutkan beberapa sampel atau lebih sesuai intensitas mutu dan kesukaan dari konsumen untuk memilih antara produk yang terbaik dan produk yang kurang baik. Selain itu, uji ranking juga memiliki kelebihan, antara lain dilakukan secara cepat dan juga dapat diterapkan untuk berbagai produk pangan dengan prosedur yang sederhana, serta memaksa adanya keputusan relatif, karena tidak boleh ada dua produk pangan pada ranking yang sama. Selain memiliki kelebihan, uji ranking juga memiliki kelemahan, yaitu mengabaikan jumlah atau tingkat perbedaan yang ada. Nah, untuk melakukan uji ranking, maka dibutuhkan suatu panelis. Panelis merupakan orang-orang yang melakukan analisis dan menilai karakteristik bahan pangan yang akan diteliti oleh penulis. Panelis biasanya terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkat sensitivitas dan tujuan dari setiap pengujian, yaitu panelis ahli, panelis terlatih, dan panelis tidak terlatih. Panelis ahli merupakan panelis yang memiliki sensitivitas tinggi dan juga memiliki pengalaman dan latihan yang lama dalam menilai karakteristik bahan pangan secara tepat. Panelis terlatih merupakan panelis yang memiliki sensitivitas tidak setinggi panelis ahli, namun panelis terlatih merupakan pilihan dari seleksi yang kemudian menjalani pelatihan terus-menerus dan lolos pada evaluasi kemampuan yang dilakukan. Panelis tidak terlatih merupakan panelis yang tidak berdasarkan sensitivitas, namun digunakan untuk menguji tingkat kesenangan pada suatu produk atau tingkat kemauan untuk menggunakan suatu produk. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan uji ranking pada beberapa produk susu coklat dalam bentuk kemasan siap minum dengan merek Frisian Flag, Ultramilk, Indomilk, Denkau, dan juga Real Good. Semua produk susu tersebut merupakan produk susu UHT. Susu UHT merupakan produk susu segar yang disterilkan pada suhu lebih dari 136 derajat Celcius selama lebih dari 4 detik. Uji ranking dilakukan dengan produk susu tersebut dituangkan ke dalam gelas yang seragam dan diberikan 3 digit angka secara acak untuk mengurangi subjektivitas atau penafsiran tertentu oleh panelis, karena merek dagang dapat mempengaruhinya. Di sini juga tersedia air putih yang digunakan untuk menetralkan indera pencicip atau lidah terhadap aftertaste yang ditimbulkan susu yang telah dicicipi. Hasil dari uji ranking yang dilakukan panelis menghasilkan hasil pengujian yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain setiap panelis memiliki sensitivitas yang berbeda, penampilan produk yang menarik, produk memiliki nilai gizi tinggi, serta produk memiliki rasa yang enak dan bermanfaat untuk kesehatan. Kriteria dari penilaian yang dilakukan yaitu penilaian terhadap tingkat kemanisan, rasa coklat, aroma susu, kekentalan, dan warna coklat. Nah, yuk langsung saja kita mulai pengujiannya.
Setiap dari hasil uji ranking yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam formulir uji ranking yang telah disiapkan, dengan hasil sebagai berikut. Setelah aku mencicipi produk susu coklat, didapatkan bahwa tingkat kemanisan dari susu yang paling manis sampai susu yang kurang manis didapatkan dengan urutan susu Prison Flag, susu Ultramilk, susu Indomilk, susu Denkau, dan susu Real Good. Susu Prison Flag memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi karena memiliki penambahan jumlah sukrosa yang lebih banyak dibandingkan dengan merek susu lainnya. Sukrosa secara umum memang digunakan sebagai bahan pemanis pada minuman, sehingga susu yang dihasilkan menjadi memiliki rasa yang lebih manis. Rasa manis pada susu juga disebabkan oleh kandungan laktosa di dalam susu, sehingga apabila jumlah susu segar yang ditambahkan banyak, maka akan menyebabkan perbedaan pada tingkat kemanisan susu. Laktosa memberikan rasa manis pada susu, sehingga apabila kadar laktosa di dalam susu semakin tinggi, maka rasa susu akan semakin manis. Parameter selanjutnya yaitu rasa coklat pada susu. Urutan merek susu yang memiliki rasa coklat lebih dominan sampai yang kurang dominan yaitu susu Prison Flag, susu Ultramilk, susu Real Good, Indomilk, dan yang terakhir ada Denkau. Rasa coklat pada susu disebabkan oleh adanya penambahan bubuk kakao. Bubuk kakao berasal dari biji kakao yang dapat ditambahkan pada minuman, sehingga memiliki rasa khas coklat, yaitu rasa pahit yang merupakan cita rasa alami dari coklat akibat adanya komponen alkaloid theobromine sebesar 1,5–3%. Rasa coklat pada susu juga disebabkan oleh adanya penambahan perisa coklat. Perisa coklat pada umumnya digunakan untuk mempertegas rasa coklat tanpa mengubah warna pada produk. Parameter selanjutnya yaitu aroma susu. Urutan produk susu yang memiliki aroma susu dari yang paling kuat sampai ke yang kurang kuat yaitu susu Indomilk, Prison Flag, Ultramilk, Denkau, dan yang terakhir Real Good. Aroma pada susu dapat dipengaruhi oleh adanya lemak dan komponen volatil yang akan muncul pada saat proses pemanasan. Aroma pada susu berasal dari proses pemanasan susu yang mempengaruhi senyawa volatil dari asam lemak susu dan mengubah struktur profil pada aroma susu. Selain proses pemanasan, aroma pada susu juga dipengaruhi oleh pengemasan karena senyawa volatil akan terakumulasi pada kemasan primer akibat adanya degradasi senyawa aldehid, amina, dan sulfida. Parameter selanjutnya yaitu tekstur dengan menganalisis kekentalan pada susu coklat. Urutan kekentalan susu dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu terdapat pada susu Prison Flag, Indomilk, Ultramilk, Denkau, dan Real Good. Kekentalan pada susu dapat disebabkan oleh adanya penambahan susu skim dan sukrosa. Seperti yang telah diketahui bahwa susu Prison Flag memiliki tingkat kemanisan yang tertinggi karena adanya penambahan sukrosa yang lebih banyak, sehingga dia juga memiliki tingkat kekentalan yang lebih tinggi. Kekentalan pada susu akan meningkat dengan adanya penambahan konsentrasi sukrosa dan susu skim. Apabila semakin tinggi penambahan sukrosa dan susu skim, maka akan meningkatkan nilai total padatan terlarutnya. Selain itu, kekentalan pada susu juga dipengaruhi oleh adanya proses sterilisasi UHT dengan menggunakan proses termal. Pemanasan pada susu menyebabkan turunnya kadar air, sehingga kekentalan akan naik. Selanjutnya ada parameter warna coklat susu. Urutan produk susu dari yang memiliki warna coklat yang lebih pekat sampai coklat muda yaitu susu Indomilk, Real Good, Prison Flag, Ultramilk, dan Denkau. Warna susu yang lebih coklat disebabkan karena adanya penambahan bubuk kakao yang lebih banyak sehingga susu yang dihasilkan menjadi warna coklat pekat. Bubuk kakao mengandung senyawa katekin seperti sejenis tanin yang dapat memberikan warna coklat.
Warna coklat yang lebih muda pada susu Denkau dapat disebabkan oleh penambahan susu sapi segar yang lebih banyak, karena susu sapi mengandung kadar air sebesar 87%, sehingga memiliki warna coklat yang lebih muda. Kesalahan yang dapat terjadi dalam uji ranking yaitu panelis lupa untuk meminum air putih yang telah disediakan untuk menetralkan indera pencicip atau lidah setelah mencicipi sampel, dan juga peneliti lupa untuk memberikan kode 3 digit angka pada sampel yang diberikan. Saran dari aku ketika melakukan uji ranking sebaiknya dilakukan di dalam ruangan yang benar-benar terkondisi, misalnya dalam hal pencahayaan. Pencahayaan yang digunakan sebaiknya tidak mempengaruhi pengamatan parameter, seperti pada parameter warna. Selain itu, juga diperhatikan kenyamanan atau di dalam ruangan yang tidak ramai, sehingga panelis dapat fokus dalam menganalisa produk pangan yang diberikan. Kesimpulan dari uji ranking ini adalah uji yang menggunakan sensitivitas indera manusia untuk mengetahui intensitas perbedaan suatu sampel atau untuk mengurutkan parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur pada suatu produk, sehingga dapat diketahui tingkat penerimaan produk ketika di pasaran. Sekian dari aku, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.